sobat investor yang saya cintai, yang saya hormati. Terima kasih atas kedatangannya. Nah, siang hari ini kita akan belajar langsung nih dari suhu kita, dari Pak Loh Keng Hong. Nggak usah saya perkenalkan lagi karena beliau ini udah sangat-sangat terkenal ya sebagai Warren Buffett of Indonesia. Saya sebagai orang yang mengenal beliau dari tahun 2010, saya hanya bisa mengatakan bahwa kenapa beliau begitu terkenal, begitu dihormati, karena ada dua hal. Yang pertama tentunya pencapaian Pak Loh dari portofolio sahamnya, seperti sudah saya tulis di buku biografi Pak Loh Keng Hong. Orang miskin, benar-benar miskin, karena Pak Loh sering ceritakan rumahnya dulu di gang sempit, ukurannya 4x10, kalau hujan banjir, kalau tidur lihat ke atas, kelihatan gentengnya. Ketika SMA, semuanya bisa pergi Dharma Wisata ke Borobudur. Satu siswa yang nggak bisa ikut karena nggak punya uang adalah namanya Loh Keng Hong. Nah, sekarang beliau sudah menjadi triliuner dan hebatnya lagi itu berkat dari murni dari investasi saham. Yang kedua, tentunya tidak hanya kehebatan kinerja portofolionya saja. Yang kedua adalah apa? Beliau ini mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang terhormat. Ya, beliau punya reputasi yang baik. Kalau belakangan ini kan kita tahu sampai Pak Jokowi mengingatkan hati-hati dengan goreng-menggoreng saham. Karena kasus Adani di India itu kerugiannya sampai 110 miliar US dollar. Sedangkan kerugian investasi bodong Bernard Madoff aja hanya 65 miliar US dollar. Kebayangkan hampir 2 kali lipatnya. Itu 1.800 triliun hilang begitu aja. Uangnya siapa? Uangnya investor yang hilang. Kenapa? Karena mereka membeli saham yang sudah digelembungkan, ya, dan dalam sekejap itu hilang. Nah, Pak Loh Keng Hong ini adalah investor yang terhormat, ya, dengan cara-cara yang Pak Loh sendiri mengatakan sangat mudah untuk diterapkan sebenarnya. Ya, hidup saya simple, ya, cara saya atau strategi saya berinvestasi juga sangat sederhana. Semua orang sebenarnya bisa mengcopy paste cara ini. Ya, jadi hari ini, siang ini kita ada kesempatan, kita akan langsung mendengarkan bagaimana Pak Loh Keng Hong belajar dari Warren Buffett, ya, wisdom dari Warren Buffett. Karena kita tahu bahwa knowledge saja tidak cukup, skill saja tidak cukup, tapi kita membutuhkan wisdom atau kebijaksanaan. Tanpa berlama-lama lagi, kami undang, kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Loh Keng Hong, Warren Buffett of Indonesia. Silakan. Jadi Pak Loh akan memaparkan, ada presentasi. Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah mendengar, ya. Tapi bagi saya, orang yang sudah mendengar lebih dari 40 kali kuliah dari Pak Loh Keng Hong, tidak pernah ada yang bosan dan selalu ada hal-hal baru. Paling tidak itu selalu menguatkan kita sebagai seorang investor saham. Silakan Pak Loh. Yang saya hormati Pak Hendro Gondokusumo, Direktur Utama Intiland, seorang pengusaha properti yang terhebat di Indonesia. Proyek-proyeknya sudah hampir 50 tahun. Salah satu kebanggaan dari Intiland adalah South Quarter. Ada Pantai Mutiara. Kalau ya ada Geraha Family, ya. Di tengah perumahan itu adalah lapangan golf. Yang tinggal di situ adalah sultan-sultannya orang Surabaya. Saya hanya menyebut 3 saja, 3 proyek dari Intiland. Karena proyek Intiland ada 61, banyak banget ya. Saya cuma sebut 3 saja. Ya. Yang saya hormati Pak Muji, Wakil Direktur Utama Intiland, Pak Arcid, Direktur Intiland, Pak Miki, Komisaris, dan Pak Yaya Asikin, Pak Chandra, Direktur South Quarter, ya. Pak Bambang, Bos Cimori ada di sini, ada Pak Freddy Chandra, ya, Komisaris ITMG, ya. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya,
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Intiland yang sudah mengundang saya untuk membagikan pengalaman berinvestasi selama 34 tahun di Bursa Efek Indonesia. Ya. Bisa ditayangkan gambar Warren Buffett yang bisa ditolong ditayangkan materinya. Bukan sebelumnya, sebelum ini. Sebelum ini. Sesudah ini satu. Iya, ini Warren Buffett. Katanya kekayaan Warren Buffett tembus 100 miliar dolar. Kalau kita ikutin beliau, mungkin berpotensi punya uang 100 miliar dolar juga. Ya. Kenapa dia idola saya? Karena rasanya nggak ada yang lain. Ya. Kalau kita ingat ada nama George Soros, dia pemain valuta asing. Katanya yang membobolkan Bank of England, katanya yang membuat krisis ekonomi di Asia tahun 97, ya Asia Tenggara. Ada juga di dunia pasar modal orang yang sangat terkenal namanya Peter Lynch. Ya. Dia dulu pernah jadi fund manager di Fidelity, tapi setelah dia pensiun namanya hilang. Ya. Namanya hilang, kekayaannya pun orang nggak ada yang tahu. Ya. Jadi satu-satunya yang bisa menjadi idola kita itu sebagai seorang pemain saham hanya dia. Ya. Punya uang 100 miliar dolar hanya dari berinvestasi di bursa efek. Ya. Next. Apa sih wisdom dari dia? Dia bilang begini, I never invest in anything that I don't understand. Saya tidak pernah berinvestasi yang saya tidak mengerti. Never, artinya nggak pernah. Banyak orang membeli saham, dia tidak tahu apa yang dia beli. Ya. Dia beli kucing dalam karung. Dia hanya dengar dari rekomendasi temannya, rekomendasi dari pialang sahamnya, rekomendasi dari influencer, rekomendasi dari tukang pom-pom. Ya. Tapi Warren Buffett pernah, ya. Dia, I never invest in anything that I don't understand. Gak pernah dia beli kucing dalam karung. Bagaimana kita tahu apa yang kita beli? Caranya dengan membaca annual report, dengan membaca laporan keuangan. Ya. Saya ketika ingin tahu tentang Intiland, saya minta ke Bu Teresia, corporate secretary, Bu minta annual report ya Bu, dikasih. Mulai saya baca. Siapa sih direksinya, komisarisnya, siapa sih pemegang saham mayoritasnya. Saya lihat, wah mereka orang-orang baik semua. Orang-orang baik semua berusaha di bidang properti hampir 50 tahun. Enggak ada sedikit pun namanya yang buruk, ya, orang baik semuanya. Kalau kita membeli saham perusahaan publik, kalau si pemiliknya orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas, jangan pernah beli. Ya, jangan pernah beli. Nanti duit kita akan habis. Ya. Setelah saya lihat, wah, mereka orang baik, orang yang jujur dan berintegritas. Saya nggak takut. Kita juga bisa di dalam annual report itu kita bisa lihat bidang usahanya apa, ya. Kita bisa lihat penjualannya berapa, labanya berapa, modalnya berapa, hutangnya berapa, uang yang dikas ada berapa piutangnya, apakah piutangnya bodong apa enggak, ya. Masuk akal enggak? Kita lihat inventorinya bodong apa enggak, ya. Kita bisa lihat berapa dia punya
earning per share, price earning ratio, book value, price to book, yang sederhana-sederhana aja kita lihat ya. Kalau kita beli properti tentu kita lihat berapa sih aset yang dimiliki oleh perusahaan properti tersebut. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung, kita tahu apa yang kita beli. Seperti yang Warren Buffett katakan, I never invest in anything that I don't understand. Jangan pernah beli kucing dalam karung, ya. Kita harus tahu apa yang kita beli. Next, yang kedua. Warren Buffett bilang, be fearful when the others are greedy and be greedy when the others are fearful. Perkataan Warren Buffett yang kedua ini bisa bikin kita kaya, ya, sederhana tapi kita kaya. Artinya, be greedy when the others are fearful. Artinya serakalah ketika yang lainnya takut. Kata-kata ini mudah dimengerti, tapi dilaksanakannya sulit. Ya. Ketika COVID 3 tahun yang lalu, semua IHSG kita di 3.900, kita bilang be greedy when the others are fearful. Boro-boro be greedy, orang takut kita ikut takut, nggak ikut beli. Ya. Tapi kalau kita melakukan apa yang perkataan dari Warren Buffett, be greedy when the others are fearful. Ketika semua orang takut, IHSG kita hanya 3.900. Wah, kalau kita beli, sekarang sudah cuan, ya, cuan besar, beggar, ya. Dan kalau udah cuan, duitnya bisa beliin di properti. Di properti, ya. Saya juga bangga ya sebagai pemegang saham di Intiland. Ya. Lihat, saya investor saham nggak bisa membangun, tapi lihat short quarter, wah keren banget. Ya. Ingat selalu perkataan Warren Buffett yang kedua ini sederhana, tapi bisa bikin kaya kalau ingat. Karena apa? Waktu situasi takut, menakutkan, semuanya murah, ya. Kita beli, kita simpan, sebentar dia berubah, situasinya jadi baik, wah kita jual, jadi kita orang yang kaya. Ya. Begitu mudah, tapi melakukannya mungkin nggak gampang. Kita bisa terbalik, kita membeli ketika yang lainnya serakah. Ketika situasi buruk kita ikut-ikutan menjual, terbalik. Tapi kalau kita mau kaya adalah kita membeli ketika semua orang takut. Dan ketika semua orang beli kita yang jual. Kita jadi orang yang kaya kalau kita ikutin wisdom dari Warren Buffett yang sederhana ini. Next. Apa sih yang dilakukan sampai orang ini punya uang 100 miliar dolar? Apa yang dia lakukan? Dia bilang, I just sit in my office and read all day. Orang dia punya uang 100 miliar dolar, yang dia lakukan apa tiap hari? I just sit in my office and read all day. Hanya duduk dan baca. Setiap hari bisa punya uang 100 miliar dolar. Apa yang dia baca? Dia baca koran. Dia baca annual report. Dia baca laporan keuangan, dia dengar CNBC, dia dengar Bloomberg, ya berita-berita dia dengar, baca koran. Saya pun melakukan hal yang sama. Saya jam 6, saya ambil koran di depan rumah saya, 4 koran. Milenial udah nggak baca koran, baca medsos aja yang gratis. Saya masih bayar loh, 900.000 sebulan bayar paper koran. Habis tanggung udah 30 tahun lebih langganan koran terus berhenti. Gimana rasanya ya? Enak tiap hari saya baca koran, 4, saya sambil minum secangkir kopi sampai jam 9 ya.
Jam 9 sampai jam 3.15 biasanya saya kalau ada saham murah saya beli pelan-pelan, terus cicil beli ya, pelan-pelan saya beli. Aksi senyap namanya beli. Totonya banyak aja sahamnya, pelan-pelan. Begitu juga kalau saham saya naik, saham saya banyak kan ya, ada kadang 1 miliar lembar, saya jualnya pelan-pelan, senyap pelan-pelan di rumah. Sampai jam 3.15 biasanya saya ngantuk, saya tidur 1-2 jam tidur di rumah. Karena saya sudah WFH 27 tahun, enak loh WFH. Nggak usah ke kantor, nggak usah macet-macet tiap hari. Ya. Makanya kalau beli rumah jangan yang jauh-jauh di Tangerang, beli apartemen aja yang di tengah kota ya. Tuh, di South Quarter masih ada apartemen. Saya tidur 1-2 jam, kemudian bangun, saya mandi, makan, saya reading and thinking lagi, saya baca lagi, biasa laporan keuangan, kalau ada berita-berita di media sosial saya baca juga website Bursa Efek Indonesia saya buka, ada aksi-aksi korporasi dari perusahaan publik saya baca semuanya. Ya, sampai jam 12 malam, reading and thinking. Kemudian begitu tidur lagi, bangun lagi jam 6. Ya. Sudah WFH 27 tahun, enak. Enak ya jadi investor saham, nggak usah ke kantor tiap hari. Tuh Bu Lina tiap hari ke kantor tuh. Saya nggak usah ke kantor, nggak usah, mana Jakarta macet lagi. Kemarin pulang dari Pacific Place ke rumah ke Doyes 10 kilo 1 jam lebih, aduh capek deh. Bebas. Next, punya uang $100 miliar hanya I just sit in my office and read all day. You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beat the guy with 130. Engkau gak perlu jadi rocket scientist. Ya. Investasi itu bukan permainan yang IQ-nya tinggi ngalahin yang pinter. Ya, enggak. Investasi itu sederhana sekali ya, simple, sederhana sekali. Cuman lihat price earning ratio rendah, ya, price to book rendah, udah dibeli aja. Nggak usah pakai discounted cash flow, EV EBITDA gitu, nggak usah. Itu buat ya pakar-pakar keuangan bikin yang susah-susah supaya dibayar mahal. Kalau dia cerita yang mudah-mudah kan nggak dibayar, dia bisa kerjain sendiri kan orang. Nggak usah ngerti kalkulus, integral, diferensial, sinus, kosinus, nggak perlu. Punya uang $100 miliar cukup asal bisa tambah, bagi, kurang, bagi, dan persentase. Tamatan SD aja udah bisa jadi investor saham yang hebat loh. Next. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient, kata Warren Buffett. Pasar modal adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya, ini semua saya lupa. Ini semua buku Wisdom Warren Buffett yang buat Pak Lukas setiap baca ya. Saya pakai, saya urain aja bukunya Pak Lukas. Pasar modal, stock market adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau Bapak Ibu, orang yang tidak sabar, hati-hati. Nanti uangmu bisa pindah ke kantong orang yang sabar. Hati-hati ya. Kalau nggak sabar ada di pasar modal, kata Warren Buffett, nanti uangmu yang di kantong akan pindah lari ke orang yang sabar.
Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Ujiannya mendadak, seringkali mendadak. Tetapi investor saham yang lulus akan memperoleh cuan yang besar. Sabar juga adalah sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesabaran itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang tidak sabar menahan amarahnya, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Orang yang tidak sabar, yang tidak dapat sabar menahan amarah, dia akan orang yang sabar dapat menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Coba nggak sabar langsung emosi, nanti menyesal. Next. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Dia bilang portofolio kita itu perubahannya hanya sedikit. We continue to make more money when snoring than when active. Kita dapat lebih banyak uang ketika ngorok daripada ketika aktif bekerja. Belum pernah dengar kan? Ada orang ngorok dapat uangnya lebih banyak daripada orang yang aktif kerja. Gak pernah dengar kan? Coba kalau bapak ibu sekalian ngorok, bukan tambah kaya, tambah miskin. Tambah miskin, hah? Dipecat, iya dipecat. Kalau ngorok di kantor dipecat. Kenapa dia next? Kenapa dia ngorok tambah kaya? Karena dia punya tes ya. Karena Warren Buffett ngorok tambah kaya karena dia punya wonderful company. Yang bisa menjadi mesin pencetak uang bagi Warren Buffett. Kalau dia melek, bisa emosi terpancing jualan loh. Biasanya orang kalau cuan sedikit nggak tahan, dia jual sahamnya. Kapan dia bisa jadi long term? Kalau nyangkut. Ya, kalau dia rugi, dia nggak rela jual, dia baru simpen jadi long term. Tapi kalau sahamnya naik, dia nggak tahan, dia jual. Itulah sebabnya kalau kita punya wonderful company, mesti sering-sering tidur. Ya. Jadi saham itu bisa kita pertahankan terus. Dia bilang dia dapat uang lebih banyak ketika ngorok daripada aktif bekerja. Next. It is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Ini ilmu saham tingkat tinggi. Ilmu saham tingkat tinggi. Meskipun orang yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia nggak bisa melakukan ini, masih aja beli fair company, beli company yang kecil, ya, beli perusahaan-perusahaan kecil. Warren Buffett udah nggak mau. Ya. Dulu dia ketika kuliah di Columbia University di New York, dia belajar dari gurunya Benjamin Graham untuk membeli saham murah, discount stock. Ya. Benjamin Graham bilang kalau satu saham diperdagangkan 2/3 dari nilai buku, beli aja. Biar company itu biasa-biasa aja. Pokoknya 2/3 dari nilai buku. Kalau harga sahamnya 670 gitu, nilai bukunya 1000, udah beli aja. Ajaran gurunya Benjamin Graham. Tapi ketika dia kenal
yang sekarang jadi wakil vice chairman dari Berkshire Hathaway namanya Charlie Munger, tentang wonderful company ya. Makanya dia bilang gitu, jauh lebih baik membeli wonderful company di harga yang wajar daripada membeli company yang biasa-biasa di harga murah. Langsung mindsetnya berubah ketika dia mengenal. Jadi, tapi banyak orang-orang yang kaya yang tetap aja masih demen beliin company yang biasa-biasa, ya, yang labanya kecil-kecil masih beliin. Ya. Saya harus juga belajar seperti Warren Buffett, kita semua ya harus beli wonderful company, ya, yang company-company yang biasa nggak usah dibeli lagi. Next. Opportunities come infrequently when it rains gold, put out the bucket, not the timber. Warren Buffett bilang, kesempatan-kesempatan itu datangnya jarang. Ya. Ketika hujan emas, keluarkan ember, ya. Jangan gayung. Itu bukan bahasa Inggrisnya ya. Ketika COVID, ketika murah, ya, jangan belinya dikit-dikit, jangan. Kata Warren Buffett bilang, put out the bucket, not the timber. Dorong semua uang yang ada, ya, dorong semuanya, hajar semua. Sisain aja uang 50 juta buat hidup, ya, dorong semua beli saham. Ketawa Bu Linda lagi, bener, serius, kalau lagi COVID, lagi semua lagi murah, dorong semua yang ada, sisain aja 50 juta buat ibu hidup. Turun ya bengong aja, nggak apa-apa. Turun tahan, nanti juga balik kan sebentar. Kaya ada kita dorong semua duitnya. Ya, kalau ada saham turun, dorong semua, jangan sedikit-sedikit. Itu wisdom dari Warren Buffett. Put out the bucket, not the timber. Next. Risk comes from not knowing what you are doing. Ya. Resiko itu datang dari pengetahuan kita. Banyak orang mengatakan saham itu high risk high gain. Semua orang di dunia mengatakan demikian. Nggak ada satupun orang yang nggak bilang begitu. Saham itu high risk high gain. Tapi sebetulnya orang yang tahu itu dia bisa cari saham yang low risk high gain. Orang yang tahu itu bisa mencari saham yang low risk high gain. Tapi orang baru yang nggak tahu, dia bisa membeli saham yang high risk low gain. Orang yang tahu dia bisa memilih saham yang low risk high gain. Tapi orang baru yang tidak tahu dia bisa beli yang high risk low gain. Karena resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Seperti Warren Buffett bilang, risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Next. Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing. Diversifikasi itu untuk melindungi ketidaktahuan kita. Tidak masuk akal kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan. Pakar-pakar keuangan di dunia mengajarkan diversifikasi. Sekolah-sekolah bisnis ternama di dunia mengajarkan diversifikasi. Don't put all eggs in one basket. Jangan taruh uangmu di dalam satu keranjang. Ya. Tapi Warren Buffett bilang diversifikasi untuk melindungi ketidaktahuan kita. Kalau kita tidak tahu harus diversifikasi. Tapi kalau tahu nggak masuk akal. Warren Buffett nggak masuk akal. Kalau kamu tahu apa yang lakukan, terus melakukan diversifikasi. Kalau
Ada Mercy yang dijual harga bajai, masa diversifikasi? Nggak mungkin lah. Hajar satu counter semuanya. Nggak pakai diversifikasi, masa mesti beli obligasi 20%, beli saham 20%, deposito 20%, pegang cash 20%, nggak ada tuh. Masa kalau kita ketemu Mercy dijual harga bajai, hajar semua, sikat semua, nggak pakai diversifikasi. Sayang dong pakai diversifikasi, ada barang murah, ada barang bagus dijual murah, jangan. Ya. Dia bilang, diversification is protection against ignorance. Kalau kita tadu, kita nggak tahu boleh, tapi it makes little sense if you know what you are doing. Nggak masuk akal kalau kamu tahu apa yang kamu lakukan. Next. Successful investing takes time, discipline and patience, no matter how great the talent or effort. Something just take time. If you can produce a baby, you cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Investasi yang sukses itu butuh waktu, takes time, butuh waktu, butuh disiplin, butuh kesabaran. Ya. Engkau tidak bisa mempunyai bayi di dalam 1 bulan dengan membuat 9 wanita hamil, artinya nggak bisa. Perlu kita beli saham itu perlu waktu, takes time, untuk menunggu, disiplin, perlu kesabaran. Ya. Jangan banyak Ibu Linda pasti senang tuh. Ada strategi BPJS, beli pagi jual sore, maunya beli pagi mau jual sore udah naik gitu kan. Ya senang dia, ya omsetnya gede kalau begitu. It takes time. Next. After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Kamu akan mendapatkan siapa yang berenang telanjang ketika air surut. Ya. Ketika ekonomi baik, semuanya kelihatan baik, semuanya baik, semua. Ketika ekonomi baik, semuanya kelihatan baik. Nanti begitu air surut baru kelihatan siapa yang berenang telanjang. Ya. Kalau ekonomi baik, semuanya kelihatan baik, orang jahat juga kelihatan baik. Tapi waktu COVID lagi susah, baru kelihatan tuh yang berenang telanjang siapa. Pengusaha yang busuk-busuk baru kelihatan yang busuk. Yang busuk mana, yang baik mana baru kelihatan. Ketika lagi susah, lagi COVID-19. Sekarang ekonomi bagus, semuanya baik. Orang jahat juga kelihatan baik, orang busuk juga kelihatan baik. Nanti waktu lagi susah baru kelihatan, oh siapa yang gagal bayar. Tunggu, di waktu yang susah baru kelihatan katanya. You will find out who is swimming naked when the tide goes out. Next. I am not interested in cars, and my goal is not to make people envious. Don't confuse the cost of living with the standard of living. Saya nggak suka mobil, dan tujuan saya bukan membuat orang iri. Siapa yang suka naik mobil mewah, itu bukan Warren Buffett. Warren Buffett nggak suka naik mobil mewah. I am not interested in car, nggak suka. Dan katanya kalau saya naik mobil bisa bikin orang iri, naik mobil mewah-mewah. Dia nggak suka, dia naik mobil biasa saja. Bahkan saya lihat usianya udah 93, masih setir sendiri lagi. Ada orang mau naik mobil mewah sampai leasing-leasing, utang-utang gitu ya. Dia nggak tahu
beli mobil itu depresiasi loh. Penyusutan terus, tiap tahun nilainya turun. Akhirnya lama-lama jadi besi tua, nggak bernilai mobil mewahnya. Beda dengan orang beli properti, nilainya apresiasi naik, terus naik selamanya. Karena ada yang bilang, the best investment on earth is earth. Betul ya? The best investment on earth is earth, katanya, kata orang properti bilang. Jangan beli mobil, mendingan beli properti. Kenapa? Beli mobil kan depresiasi, tiap tahun turun, terus turun, akhirnya jadi besi tua. Beli properti kan apresiasi, naik terus tiap tahun. Naik terus. Dan selain itu pakai mobil mewah serem juga, nggak takut dirampok sama orang, bukan hanya orang bikin orang iri, takut juga dirampok. Pakai mobil mewah, mendingan pakai mobil biasa aja, duitnya dibeliin properti aja. Next. Wall Street is the only place that people ride to in Rolls Royce to get advice from those who take subway. Wall Street is the only place. Wall Street itu satu-satunya tempat orang naik Rolls Royce minta nasihat dari orang yang naik subway. Terbalik ya, harusnya yang naik subway minta nasihat yang naik Rolls Royce. Orang miskin minta nasihat dari orang yang kaya supaya dia kaya. Ini terbalik. Masa orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway yang kere? Terbalik lah. Tapi ada satu-satunya di Wall Street, kata Warren Buffett. Saya pernah satu hari tinggal tinggal di New York. Saya kan nggak ada kerjaan tiap hari. Jadi saya sleeping shareholder. Kalau Pak Hendro active shareholder. Saya sleeping shareholder, nggak ada kerjaan kan, jadi saya tinggal di New York sama istri saya ke Wall Street. Ya. Di Wall Street tuh bawahnya ada subway. Biasa kita naik MRT kan di Jakarta MRT-nya bagus, di Singapura bagus, di Hong Kong bagus, di China bagus, di Thailand, di Bangkok juga bagus. Coba-coba masuk MRT-nya di New York. Ya. Ini kejadian bener. Saya kan biasa bagus-bagus tuh. Tahun 2004 saya ke New York ya. Bawahnya Wall Street ada subway. Saya masuk, saya keluar lagi loh, saya takut loh. Bener, saya takut. Kenapa? Karena masuk di dalam subway itu karatan semua, besi-besinya udah pakarat, menyeramkan. Karena subway-nya berdiri sudah 100 tahun lebih yang lalu. Jadi serem. Ya. Tapi karena pengen naik yang murah, ya udahlah, serem juga naik aja. Tapi keretanya sih bagus, suasananya, ruangan subway-nya yang menyeramkan. Nah, Warren Buffett bilang, Wall Street itu satu-satunya tempat orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Terbalik. Ya. Yang kaya minta nasihat investasi dari yang miskin. Yang kaya pengen lebih kaya minta nasihat dari orang yang miskin. Keliru lah. Harusnya orang yang naik subway itu yang benar minta nasihat investasi dari orang yang naik Rolls Royce. Kita harus minta nasihat investasi dari orang yang lebih kaya dari kita, ya, bukan orang yang lebih miskin dari kita. Ya. Jangan. Next. To invest successfully, you need not understand beta, efficient market, modern portfolio theory, option pricing. In fact, be better of knowing nothing of this. Di pasar modal tuh ada beta, efficient market, ya. Ada modern portfolio theory, ada option pricing, ada emerging market. You may in fact be better of knowing nothing of this. Warren Buffett bilang, lu mendingan gak tahu itu semua, jangan tahu deh. Bikin lu pusing, gak usah tahu dah mendingan. Gak usah tahu. Ini bukan nasihat saya,
Nasihat dari orang yang sudah punya uang 100 miliar dolar. Lu nggak usah pelajari gitu-gituan. Next. I be a bum on the street with a tin of coffee if the market were always efficient. Dia bilang, saya akan jadi gelandangan di jalan dengan mangkok kalau market itu efisien. Market itu efisien. Ini kata Warren Buffett. Padahal ada Profesor Eugene Fama, ya. Dia dapat hadiah Nobel karena teorinya pasar itu efisien. Ya. Profesor Eugene Fama dapat hadiah Nobel karena dengan teorinya pasar itu efisien. Ternyata Warren Buffett bantah loh. Dia bilang kalau pasar itu efisien, saya jadi gelandangan loh. Minta-minta di jalan jadi gelandangan. Pasar itu gak efisien. Ada yang salah harga, ada yang under value, ya. Ada Mercy yang dijual di harga bajai, tapi lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy. Oleh karena itu hati-hatilah. Jangan beli kucing dalam karung, jangan dengar dari influencer, jangan dengar dari tukang pom-pom. Karena lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy daripada Mercy harga bajai. Pasar itu tidak efisien, kata Warren Buffett. Next. If calculus or algebra were required to be a great investor, I had to go back to delivering newspaper. Dulu Warren Buffett waktu umur belasan tahun dia cari uangnya untuk beli saham itu jadi pengantar koran. Dulu Warren Buffett jadi pengantar koran. Ya. Dia bilang kalau kalkulus dan aljabar dibutuhkan untuk menjadi investor yang hebat, maka saya akan kembali jadi tukang koran. Dia bilang, ya. Karena sebetulnya investasi itu di bursa saham itu sangat simple, sangat mudah dan sederhana. Ya, gak rumit. Next. Wall Street make its money on activity, you make your money on inactivity. Wall Street mendapatkan uangnya dari aktivitas. Kamu mendapatkannya dari tidak aktif. Kalau kita beli saham dan kita simpan, kita kaya. Tapi kalau kita trading, sekuritas kita yang akan kaya. Itu kata Warren Buffett, bukan kata saya. Nanti saya dimusuhin sama suka sekuritas, dimusuhin sama Bu Linda tuh, orang sekuritas. Bukan kata saya, Warren Buffett. Wall Street makes its money on activity. You make your money on activity, inactivity. Next. I cannot be involved in 50 or 75 things that way of investing. You end up with a Jew that way. I like to put meaningful amounts of money in view. Ini namanya investasi Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh itu semua binatang dimasukin ke dalam kapalnya. Ya. Tapi Warren Buffett tidak. Dia membeli saham Apple, mungkin satu saham itu ada 40% dari portofolio dia, wonderful company. Dia pegang, satu saham bisa 40% dari portofolio, bukannya dia beliin semua, ya binatang-binatang semua dia. Mungkin Bapak Ibu suka ke Singapura ya. Di food court itu ada orang tua umur 70 tahun, 80 tahun masih jadi cleaning service.
harus membaca zillion itu nggak tahu artinya apa saya. Ya anggaplah sangat banyak, ya, sangat banyak sekali, bermiliar-miliar, enggak lah, sangat banyak aja. You have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Ya. Kau harus membaca banyak annual report dan laporan keuangan. Ya. Menurut saya, kunci sukses keberhasilan dari Warren Buffett adalah ini. Nggak ada cara lain, nggak percaya ada cara lain. Ya. Kunci sukses dari Warren Buffett sampai bisa mendapatkan uang 100 miliar dolar menurut saya ini. Karena dia membaca annual report, laporan keuangan, dia sangat tahu sekali apa yang dia beli. Next. You cannot make a good deal with a bad person. Ingat perkataan dari Warren Buffett, you cannot make a good deal with a bad person. Engkau tidak bisa mendapatkan kesepakatan yang baik dengan orang yang buruk. Jadi kalau kita beli saham satu perusahaan, kalau kita tidak lihat pemilik, direksinya dan komisarisnya bukan orang yang baik, jangan beli. Kalau mereka orang yang baik, orang yang berjujur dan berintegritas, baru boleh beli. Ya, baru boleh beli. Next. The best thing that happened to us is when a great company gets into temporary trouble. We want to buy them when they are on operating table. Ya. Yang terbaik adalah ketika company yang great company get into temporary trouble, kesulitan yang sementara. Ya. We want to buy them when they are on the operating table. Kita mau membelinya ketika dia sedang di kamar operasi. Kamar operasi. Tapi a great company, ya. Pasti ketika dia sembuh langsung sahamnya naik beggar, ya, beggar, ya. Perusahaan hebat yang lagi kesulitan sementara dan sedang di meja operasi. Habis operasi tentu sembuh, ya. Bukan operasi terus meninggal, bukan. Ya. Yang habis dioperasi itu sembuh. Ya. Next. In the 54 years Charlie Mangan have worked together, we have never forgone an attractive purchase because of the macro or political or the view of others people. In fact, the subject never come up when we make decision. Dalam 54 tahun, ya, Warren Buffett dan wakilnya Charlie Munger bekerja bersama-sama. Kita tidak pernah membeli sesuatu yang purchase attractive, pembelian yang karena because of the macro political environment or pandangan dari orang-orang, ya. Semuanya dia lupakan. Dia betul-betul hanya lihat kinerja perusahaan, hanya yang mikro dan melihat kinerja perusahaan. Ya. Dia nggak lihat semuanya itu. Ya. Makroekonomi, politik, pandangan orang, semua dia nggak lihat. Dia hanya lihat kinerja perusahaan. Next. Ini koran Kontan 13 Februari, belum lama nih ya. Baru berapa hari yang lalu, sekarang 16, 3 hari yang lalu. Dia bilang apa? Warren Buffett bilang, monyet bisa melakukan investasi sebaik penasehat keuangan Wall Street yang tulis Kontan. Ya. Monyet bisa melakukan investasi sebaik penasehat keuangan Wall Street. Penasehat keuangan Wall Street sekolahnya pinter-pinter, hebat-hebat di universitas ternama. Monyet nggak pernah sekolah. Tapi riset mengatakan ya, monyet itu bisa melakukan investasi sebaik penasihat keuangan di Wall Street. Jangan terlalu percaya sama mereka ya. Jangan terlalu, wah ini orang hebat nih penasihat keuangan dari Wall Street. Jangan percaya, Warren Buffett bilang, monyet bisa melakukan investasi sebaik mereka. Monyet. Yang ngomong bukan saya.
Yang ngomong orang yang sudah punya uang 100 miliar dolar. Terakhir. Gokil CNBC, Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Wih, hebat ya. Ada orang bisa cuan saham sampai 1.720 triliun dari saham Apple, satu doang. Enak ya. Kalau Bapak Ibu jual bakmi, kira-kira bisa nggak cuan 1.720 triliun jual bakmi? Mau buka cabang 1.000 cabang di Indonesia juga nggak bisa. Jangan-jangan bukannya cuan malah rugi, bisa juga jadi rugi. Nikmat ya jadi seorang investor saham. Mau dagang apa? Bisa cuan 1.720 triliun. Orang tua loh. Biasanya orang 93 ini ya udah tua renta. Hidupnya kebanyakan dari belas kasihan dari anak-anaknya. Tapi bapak tua ini hebat loh. Umur 93 masih bisa cuan 1.720 triliun. Sampai CNBC bilang gokil. Bahasa apa tuh gokil kata CNBC. Saya rasa presentasi saya sampai cukup di sini saja. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih.